di luar. Dari mulai 1 kilometer sebelum stadion kita dah tengok kereta parking, makin dekat makin rapat soft. Rupanya soft rapat ini tidak hanya sebelum sembahyang, parking kereta pengguna soft sunnah juga kita ada. Saudara saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah telinga, inna sam'a, amanah mata, wal basar, amanah hati, wal fuad, amanah pikiran, amanah anak. Sebelum anak lahir, amanah istri. Apa kata seorang lelaki kepada istrinya? Aku tak pernah mencari engkau tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Allah menciptakan alam. Nun wal qalam yawma yasrun. Apa kata Allah? Ya qalam uktub, wahai qalam tulislah. Inna Allah kataba al-maqadir. Allah menuliskan takdir. 50,000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian menciptakan Allah makhluk yang berpasang-pasangan, lelaki perempuan, min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. Dijadikan Allah suku-suku bangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kita berbuat baik, supaya kita beramal saleh, supaya kita beramal ma'ruf nahi munkar. Maka istri dalam Islam, al-mu'minun lelaki, wal mu'minat perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dipijat-pijat. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk dijunjung di atas. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dil'ah. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Selalu lelaki berkata, kami lelaki melindungi perempuan. Lelaki adalah jantung. Jantungnya semangat karena ada tulang rusuk. Kalau tak ada tulang, maka jantung akan meletup, jantung akan hancur. Maka perempuan yang menjaga lelaki. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah lebih dulu menyebut perempuan daripada lelaki. Dalam ayat-ayat selanjutnya Allah menyebut lelaki, al-mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Tapi ketika menjaga, maka yang disebut menjaga adalah hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Perempuan adalah pakaian. Saya berani menyampaikan tazkirah di hadapan yang amat terhormat Menteri Besar. Kenapa? Karena saya mengguna baju pakaian. Dengan pakaian, lelaki menjadi terhormat, lelaki menjadi mulia. Kenapa? Karena dijaga oleh perempuan. Kalau perempuan membuka aib, tidak menjaga amanah, berkhianat, maka hancurlah rumah tangga. Maka perempuan adalah amanah, dan lelaki juga adalah amanah. Seorang ayah berkata kepada orang laki-laki, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Ini adalah amanah. Selepas dia berikan anak perempuan ini kepada lelaki, lelaki yang sebelumnya hanya bertanggung jawab pada dirinya, matanya, rambutnya, auratnya, lututnya. Tapi selepas dia ada istri, sehelai rambutnya jatuh, terbuka sebagian auratnya, maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua lelaki-lelaki, pemuda-pemuda, belia-belia yang ada di hadapan saya diberikan istri-istri yang solehah yang baik-baik semua. Ada seorang lelaki dalam hidupnya merasa menderita. Ustaz Abdul Somad, saya bila saya pergi keluar negara, saya pergi keluar kota, maka istri saya selalu bertanya, kamu sedang di mana? Balik pukul berapa? Sudah sembahyang atau belum? Sudah puasa atau tidak? Di mana kamu dulu? Apakah Islamic hotel atau tidak? Maka sesungguhnya ini adalah perempuan yang menjaga marwah, harkat, martabat, kemuliaan, kehormatan diri seorang lelaki. Begitu juga dengan lelaki kepada perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para lelaki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu. Nah, ingatkah kita sebagai lelaki bila last sekali menjaga istri untuk sembahyang tahajud dengan malam? Rahimallahu ra'ah, Allah merahmati seorang lelaki. Ayatullah lahu, dia jagakan istrinya di tengah malam. Dia ambil air, dia bersihkan wajah istrinya.
Adakah dia sembahyang tahajud? Tidak. Dia nak minta kawan dia nak tonton Real Madrid Barcelona. Bila kita sekali dengan membangunkan istri untuk tahajud malam. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, suami saya jagakan saya tengah malam pukul 2 untuk ajak saya tahajud. Alhamdulillah. Tapi dari awal sholat sampai salam saya tak dengar dia baca ayat. Padahal sholat tahajud itu kan sama dengan sholat tarawih. Dijaharkan Fatihah dan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Saudari saya yang perempuan, kalau engkau ada suami lelaki yang menjaga engkau di tengah malam, dia belum berbunyi, bersabarlah. Berarti engkau mendapatkan takdir lelaki namanya imam saya. Jagalah, lama-lama nanti sama macam orang memelihara burung. Dia letak dalam sarang, dia bagi makan minum, nanti lama-lama berbunyi sendiri. Mungkin dia baru tahap awal, dia baru mengaji kepada tuan-tuan guru, dia baru hafal sunat-sunat pendek. Sebab kalau kita paksakan di dunia yang penuh dengan maksiat hari ini, fitnah akan zaman merajalela. Kalau masih ada suami yang peduli kepada sembahyang tahajud istri,